Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. An Khabbab bin al-Aratti radhiyallahu anhu annahu qala syakawna ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah. Faqulna ala tastansiru lana ala tad'u lana. Faqala sallallahu alaihi wasallam qad kana man qablakum yu'khadhur rajulu fayuhfaru lahu fil ardi fayuja'alu fiha fayuja'u bil minsyari fayudha'u ala ra'sihi fayuj'alu nisfaini wa yumshatu bi amshatil hadidi ma duna lahmihi wa 'azmihi fama yasudduhu dzalika an dinihi. Wallahi la yutimmannallahu hadzal amra hatta yasirar raqibu min San'a ila Hadramaut la yakhafu illallah wadh-dhi'ba ala ghanamihi walakinnakum tasta'jilun. Rawahul Bukhari. Wa jaa'a fi riwayatin ukhra wa huwa mutawassidun burdatan wa qad laqina minal musyrikina syiddatan. Wallahu a'lam. Dari Khabbab bin Arat radhiyallahu anhu bahwasanya ia berkata, kami mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang Nabi berbantalkan selendangnya di bawah teduhan Ka'bah. Lalu kami berkata, tidakkah kau memintakan tolong kepada Allah untuk kami? Tidak inginkah kau doakan untuk kami? Maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah ada orang sebelum kamu, seseorang disiksa, digalikan baginya tanah, lalu diletakkan dia di dalamnya. Kemudian didatangkan gergaji
diletakkan gergaji itu di atas kepalanya, maka dibelah dua dan disisir dengan sisir besi ke bawah daging dan tulangnya. Hal tersebut tidak membuatnya berpaling dari agamanya. Demi Allah, Allah betul-betul akan sempurnakan ini perkara hingga seorang penunggang berjalan dari Son'a ke Hadramaut, tidaklah ia takut melainkan kepada Allah, dan tidak dia khawatir serigala menerkam kambingnya. Akan tetapi kalian tergesa-gesa. Hadis riwayat Bukhari. Datang pada riwayat lain, sedang Nabi berbantalkan selendang dan kami menemui kekerasan dari orang-orang musyrikin. Wallahu a'lam. Jamaah rahimakumullah, satu hadis kita baca yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari seorang sahabat yang bernama Khabbab bin Arad. Khabbab bin Arad dikunyahkan Abu Abdillah, nasabnya kepada Tamimi. Dia termasuk orang ke-6 yang masuk Islam dari golongan sahabat, dan dia pernah disiksa dengan siksaan yang pedih. Khabbab ini dulunya seorang budak milik wanita yang bernama Ummu Anmar. Jadi majikannya ini Ummu Anmar. Khabbab dulunya budak. Ketika Ummu Anmar mengetahui budaknya masuk Islam, sudah beriman, dia datang membawa tolong Khabbab. Satu waktu Ummu Anmar merasa sakit tiba-tiba di kepalanya, sakit sekali, hingga ta'wi, melolong-lolong, saking sakitnya di kepala. Dia berteriak persis seperti melolongnya seekor anjing. Lalu ada yang kasih saran kepada Ummu Anmar, la yumkinu laki an tatakhallasi minal alami hatta taktawiya bin nar. Kamu nggak bisa selamat dari penderitaan di kepalamu ini sampai kau berobat al-kawa, api, besi dipanaskan diletakkan di kepala. Saking pengen sembuh, dia lakukan hal itu. Dia perintahkan Khabbab mengambil besi yang sudah dipanaskan hingga memerah, lalu diletakkan di kepalanya. Lihat, al jaza'u min jinsil amal, balasan setimpal perbuatan. Dia pernah menyiksa Khabbab, meletakkan besi panas yang memerah di kepala dan tubuh Khabbab. Satu waktu berbalik, sang majikan Ummu Anmar menderita sakit di kepala, bukan kepala sakitnya. Ada yang menyarankan kau harus berobat dengan besi panas, letakkan di kepala. Jadi Nabi berdoa bukan menyumpahi Ummu Anmar. Nabi berdoa, ya Allah,
tolong Khabbab ya Allah. Adapun bentuk pertolongannya itu serahkan kepada Allah, dan itu terjadi pada Khabbab. Satu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Khabbab bin Arad, Khabbab, penderitaan apa yang kau alami awal kau beriman, apa yang kau rasakan? Khabbab menyingkapkan punggungnya. Kaget Umar bin Khattab sampai Umar berkomentar, ma ra'aitu kal yaumi dhahra rajul. Saya belum pernah melihat punggung seseorang seperti ini. Itu bekas besi panas ya, seperti itu. Khabbab berkata, ya amiral mu'minin, laqad uqidat naron min ajli. Api dinyalakan demi untuk membakar aku. Wa wudi'at alaiha, diletakkan itu api di punggungku. Fama atfa'aha illa wadkun, nggak ada yang memadamkan itu api melainkan gemuk gajih di punggungku. Jadi padamnya dengan kulitnya itu, artinya kulitnya hangus. Terharu Umar bin Khattab melihat keteguhan Khabbab bin Arad dalam mempertahankan iman. Sayyidina Ali karramallahu wajhah memuji Khabbab, rahimallahu Khabbaban aslama raghiban wa hajara ta'ian wa 'asha mujahidan wa btuliya fi jasadih. Semoga Allah merahmati Khabbab. Dia masuk Islam penuh antusias. Dia hijrah dengan ketaatan. Dia hidup dengan penuh perjuangan. Dia dicoba, diuji pada jasadnya. Walayyudhi Allahu ajraman ahsana amala. Kata Sayyidina Ali, Allah enggak bakalan mensia-siakan ganjaran orang yang berbuat amal baik seperti Khabbab. Khabbab dulunya pekerjaannya haddadan. Apa haddad? Kalau sekarang itu tukang las. Dulu pandai besi. Itu pekerjaan Khabbab, membuat pedang, membuat tameng. Satu ketika ada seorang musyrik, Al-As bin Wa'il. Dia pernah berhutang kepada Khabbab. Khabbab di lain waktu menagih. As bin Wa'il tidak mau membayar. Saya nggak mau sampai kau balik ke agama semula. Apa katanya? La u'tika hatta takfura bi Muhammadin wa ta'uda ilal Lati wal Uzza. Saya nggak mau berikan kamu, saya nggak mau lunasi hutang saya kepadamu sampai kau balik kufur terhadap Muhammad dan kembali kepada patung Latta dan Uzza. Akhirnya Khabbab bilang, la akfur hatta yumitakallah. Saya nggak mau balik kafir lagi hingga Allah yang mematikan kamu, summa yab'atsaka. Kemudian Allah nanti akan membangkit kamu. As bin Wa'il dikatakan begitu, dia balik mengejek, ini idzan lamayitun summa mab'uts. Oh, kalau begitu saya bakal mati, kemudian nanti bakal dibangkit.
fantazirni ila dzalikal yaum, tunggu aku nanti sampai saatnya nanti, kalau memang betul ada hari kebangkitan. Ini As bin Wa'il, dia nggak percaya dengan hari kebangkitan, sehingga Allah ceritakan itu bagaimana perilaku As bin Wa'il. Afara'aital ladzi kafara bi ayatina wa qala la utayanna mala wa walada. Beritahu aku, orang yang ingkar itu terhadap ayat-ayat kami, dia berkata, saya pasti akan diberi harta, saya pasti akan diberi anak. Itu ada dalam surah Maryam. Kita balik ke biografi perawi hadis Khabbab bin Arad. Jadi dia meriwayatkan hadis ini dan dia juga langsung merasakan penderitaan di awal dia beriman, saat dia masuk Islam. Makanya dia bilang, syakauna ila Rasulillah, saya mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Nabi lagi nyantai di bawah Ka'bah. Jadi kalau matahari bersinar di balik Ka'bah itu ada bayangan Ka'bah. Nabi ngadem di situ. Kemudian berbaring, dia alaskan kepalanya dengan selendangnya, dengan sorbannya. Jadi berbantalkan sorbannya. Nabi lagi santai begitu, Khabbab bilang, ala tastansirulana, ya Rasulullah, tidak inginkah kau mintakan tolong pada Allah untuk kami? Ala tad'ulana, tidak inginkah engkau doakan kami? Kalau dalam Al-Quran kan disebut, mata nasrullah, kapan sih pertolongan Allah? Kita ditindas terus seperti ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ceritakan dulu, qad kana man qablakum, dulu ada orang sebelum kamu beriman, apa yang kamu alami pernah juga dialami oleh orang-orang beriman zaman dulu sebelum kamu. Yuk khadur rajulu, diseret seseorang, dia beriman, diseret, lalu digalikan lubang di tanah. Setelah digali, fayuj'alu fiha, dijadikan laki-laki itu di dalam lubang. Bayangkan, diuruk tinggal separuh tubuhnya, lalu dibawakan gergaji, fayuja'u bil minsyar, dibawakan minsyar, gergaji. Gergaji itu diletakkan di kepala orang yang beriman tadi. Balik ke agama nenek moyang, gak mau. Balik, gak mau. Dia bertahan, mempertahankan imannya. Fayuj'alu nisfaini, digergaji sampai belah dua. Brak. Dan itu juga pernah terjadi pada Nabi Zakaria. Cuma digergajinya ketika Zakaria bersembunyi di dalam pohon, digergaji hidup-hidup. Ada lagi, wayum syatu, disisir, bukan sisir seperti sisir kita, bi amsyatil hadid, sisirnya dari besi. Kalau di kandang kuda kan ada tuh yang buat ngegaruk rumput, ya kira-kira kayak begitu. Itu badannya disisir, seret, sampai nembus ke daging dan ke tulang. Kira-kira ini perbuatan kejam nggak?
kejam sekali. Kok orang beriman yang tidak beriman sewot sampai begitu menyudutkan orang yang beriman. Padahal yang beriman itu dengan dia beriman pada Allah tidak merugikan mereka kok. Marah mereka, sewot, sampai orang beriman itu diseksa sedemikian rupa. Fama yasudduhu dzalik an dini. Di ujung sabda Nabi, dia ngomong kepada Khabbab, hai Khabbab, begitu dahsyatnya siksaan cobaan yang mereka alami, hal itu tidak membuat dia berpaling dari agamanya. Sekarang kan kita bersyukur tidak ada yang menyuruh kita keluar dari Islam. Kita harus pertahankan iman kita. Jangan kita korbankan hanya gara-gara nggak enak kalau lebaran dikirimin parcel. Tetangga kita kirimin parcel lebaran. Masa giliran 25 Desember kita nggak kirimin lagi, kasih ucapan selamat. Loh, bertetangga budaya berbagi bagus-bagus saja. Selama mereka memberikan kita makanan yang halal dimakan, boleh. Lalu kenapa kita nggak balas pada hari itu juga? Kenapa harus nungguin 25 Desember? Mereka kirimin kita parcel, kirimin lagi kue. Hari Id juga selesai. Iya kan? Jangan gara-gara dalih kita dikirimin parcel, masa kita nggak datang lagi ke sana. Mereka ucapkan ke kita selamat Idul Fitri, masa kita nggak ucapkan ke mereka selamat Natal? Loh, jangan bandingkan hari raya. Bandingkan ya kalimat yang mengusik iman atau tidak. Pertama, kita nggak meminta mereka mengucapkan selamat Idul Fitri. Kalaupun mereka ucapkan, kita hargai. Silahkan. 100 kali mereka ucapkan, itu nggak akan mengusik keyakinan mereka. Makanya mereka rela ucapkan. Tapi bagi kita umat Islam, mengucapkan kalimat selamat Natal itu mengusik keyakinan kita. Konsep kita lam yalid walam yulad. Tapi kan Ustadz, Nabi Isa sendiri menyambut kelahirannya, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Nabi Isa menyambut hari kelahirannya. Iya, Nabi Isa juga mengatakan ini Abdullah, saya hamba Allah. Tidak bisa disamakan dengan ucapan tadi. Silahkan mereka merayakan hari rayanya, tapi jangan menggiring-giring kita umat Islam untuk mengucapkan kalimat itu. Sebagaimana mereka juga nggak akan berkenan kalau mengucap 2 kalimat syahadat, dan kita juga tidak berhak memaksa mereka. Anda mau nggak ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Oh, jangan memaksa kami. Kami tidak akan memaksa. Kenapa Anda tidak berkenan? Jawabannya sama. Itu mengusik keyakinan Anda. Begitu pula kalimat itu, kalimat selamat tadi bagi kami mengusik keyakinan kami. Oh, kalau begitu masing-masing saja. Itulah konsep agama. Lakum dinukum
waliyadin. Silahkan Anda menjalankan apa yang Anda yakini, saya menjalankan apa yang saya yakini. Ya Allah, lafaz sholawat hadirin, bagus nggak sholawat pada Nabi? Diperintah. Tapi kalau dalam momen hari raya mereka Natal, Marawis dipanggil baca sholawat, gimana? Kira-kira gado-gado campur apa tuh? Karedok. Rasanya nggak keruan itu. Masya Allah. Saudara-saudara kita juga saya rasa terusik ketika orang-orang dari kita tampil baca selawat di panggung mereka, bukan tempatnya. Repot nanti kalau tuker-tukeran. Ya udah, nanti yang khutbah di masjid kami deh. Wah, repot juga nanti. Bukan itu memahami arti toleransi. Toleransi menghargai. Jalani yang Anda yakini, kami jalani apa yang kami yakini. Bertetangga, hubungan baik, itu terpuji. Tapi bukan diartikan mengucapkan sepatah kalimat yang mengusik keyakinan kita. Ya. Insya Allah jelas. Nah. Mudah-mudahan Allah pelihara iman Islam kita. Ya. Yang sejati muslimin. Ya. Ini dua berikutnya diplesetin nih. Musimin. Repot. Ya. Dekat sama masjidnya musim-musiman doang. Dekat sama majelis taklimnya musim-musiman doang. Kalau udah menjelang kampanye, musim-musiman tuh. Namanya musimin. Yang repot lagi musingin. Bingung kita. Ini orang muslim apa bukan? Kok terlalu jauh intervensi kepada keyakinan agama lain? Ya. Urus keyakinan kita tanpa harus kita mengganggu keyakinan orang. Kita kira-kira di kelompok yang mana? Muslimin, musimin apa musingin? Insya Allah muslimin. Jangan yang dua terakhir itu tuh berabe. Nah, Nabi menasehati di ujung hadisnya tadi, walakinnakum tasta'jilun. Ya memang orang menghadapi ujian, cobaan berat. Tapi Nabi janji nanti Allah akan berikan pertolongan. Yakin ada saatnya Allah beri pertolongan. Ya. Kamu itu tergesa-gesa. Ya. Cobalah kita jalani perintah Allah seistiqomah mungkin. Saya kasih contoh. Kayu gahru, kayu cendana itu. Kita bisa tahu kualitasnya ini harum atau tidak kalau diapain? Dibakar. Kalau nggak dibakar, kita nggak cium aroma wanginya. Kata pepatah, idza aradallahu
nashra fadilatin tuwiyat atahalaha lisana hasudi. Kalau Allah menghendaki keutamaan seseorang yang tadinya tersembunyi, Allah tampakkan, Allah persiapkan padanya lidah orang-orang yang dengki. Jadi kalau seseorang sudah mau diangkat oleh Allah derajatnya, mesti ada mulut-mulut yang dengki. Laulashti'alun nari fima jawarat makana yu'rafu tibu arfil udi. Kalau enggak lantaran nyalahnya api yang berdampingan dengan kayu gahru tadi, enggak akan bisa diketahui aroma wanginya kayu gahru. Oh, ini kayu gahru nih wangi. Tester diapain? Bakar. Artinya apa? Seorang akan makin tangguh kalau dia sabar menghadapi ujian, cobaan, terutama di akhir zaman, ujian keimanan. Di akhir zaman Nabi gambarkan seperti orang menggenggam batu bara, dilepas copot, dipegang panas. Orang yang komitmen dengan agama, mesti ada mulut-mulut usil. Wah, dia mah sok fanatik sama agama, jangan fanatik-fanatik amat, jangan dalam-dalam amat. Ada yang ngomong gitu kan? Iya, ya pantas aja ngomongnya sama agama jangan dalam-dalam, ngutip ayat Quran berantakan. Ku anfusakum, dia baca ku anfusikum. Nah, itu akibat jangan dalam-dalam begitu tuh. Padahal ilmu yang ada dalam agama kita mau kaji banyak, ilmu tauhid, ilmu fikih, kemudian ilmu akhlak, ilmu faraid, dan lain seterusnya, banyak. Lah kalau dibilang jangan dalam-dalam, repot nanti. Berapa banyak terjadi keributan ketika pembagian waris karena tidak mengerti ilmu waris. Masing-masing merasa apa? Yang penting bagian saya harus lebih banyak. Sudah tidak mau lagi taat dengan aturan hukum yang ada di Al-Quran. Pelajari. Imam Syafi'i sampai ajarkan tadarros qabla antar'as, belajar sebelum memimpin. Tadarros qabla antar'as. Kemudian menuntut ilmu tidak di dalam aja, keluar belajar. Safir tajid iwadon amman tufariquhu. Berkelanalah, nanti kau dapatkan teman lain dari teman yang kau berpisah dengan dia. Jadi banyak pergaulan. One shop, bekerja keraslah. Fa inna ladzizal aishi fin nasabi. Lezatnya kehidupan didapat lewat jerih payah capek. Orang-orang sukses di kemudian hari pasti masa lalunya penuh dengan penderitaan dan cobaan, dan dia berhasil lalui. Belajar istiqomah, jaga iman kita. Dulu kami punya dosen, ketika menyinggung sholat sunat subuh sama ba'diyah maghrib, itu kan yang satu sebelum matahari terbit, ba'diyah maghrib setelah matahari terbenam. Sholat sunat subuh dianjurkan
baca surahnya Qul ya dan Qulhu. Di ba'diyah maghrib dianjurkan surahnya Qul ya dan Qulhu. Dua surah ini berkenaan dengan perkara menjaga keimanan. Al-Ikhlas, Qul ya. Apa hikmahnya tuh? Ini isyarat di dua waktu yang berbeda. Sebelum matahari terbit diingatkan, kau jaga, pertahankan imanmu. Begitu juga ketika matahari terbenam, kau jaga sampai kau tertidur, tetap kau jaga iman. Itu hikmahnya tuh. Jadi kalau sholat sunat subuh, salah satu surah yang warid dari Nabi, rakaat pertama setelah Fatihah Qul ya. Rakaat kedua setelah Fatihah Al-Ikhlas, Qulhu. Ada lagi riwayat lain, Alam Nashrah, rakaat kedua Alam Taro. Boleh nggak dua riwayat itu kita rangkum? Bila mana waktunya cukup, silahkan. Rakaat pertama baca Alam Nashrah lalu Qul ya. Rakaat kedua setelah Fatihah Alam Taro dan Qulhu. Hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Digunakan kalimat nun taukid tsaqilah. Wala tamutu, jangan kalian mati. Wala tamutun. Nah, ini taukidnya tsaqilah. Jangan sekali-kali kalian mati illa wa antum muslimun, melainkan kalian dalam keadaan tunduk, pasrah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadis yang kita bahas tadi bermanfaat, menjadi sebuah pelajaran bagaimana menyikapi, mempertahankan iman di akhir zaman ini. Semoga tetap istiqomah di hati ini iman. Dalam segala kondisi dan situasi, jagalah iman. Pesan kepada keluarga juga, pelihara iman. Jangan sampai lantaran ucapan membuat iman kita tergelincir. Gigi copot bisa kelihatan, orang tahu. Tapi iman copot, nggak ada yang tahu. Wallahu a'lamu bissawab. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.